Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik Cakim yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya M. Nasir Asnawi, Hakim Yusisial pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, sebagai pengantar pembelajaran untuk materi terkait dengan anonimisasi dan unggah putusan, maka saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan apa itu anonimisasi dan apa itu unggah putusan. Baik, rekan-rekan sekalian, anonimisasi dan unggah putusan merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu program prioritas untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan lembaga peradilan guna meningkatkan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Nah, keterbukaan informasi publik ini semula diatur dalam SK KMA nomor 1144 yang kemudian diubah dengan atau diganti dengan SK KMA nomor 2 strip 144. Nah, inti dari keterbukaan informasi ini adalah Mahkamah Agung berupaya menjamin bahwa setiap proses penegakan hukum itu dapat diakses oleh publik ya, sepanjang hal itu berkaitan dengan informasi-informasi yang memang menjadi hak publik untuk diketahui. Nah, putusan adalah salah satu dokumen atau informasi yang publikable atau dapat dipublikasi dan diketahui oleh masyarakat. Namun demikian, sebelum mempublikasikan suatu putusan harus ada hal-hal atau prasyarat yang perlu diketahui dan dipenuhi. Yang paling utama adalah putusan tersebut dipublikasi setelah melalui proses screening atau penyaringan mengenai informasi-informasi apa yang boleh dan informasi apa yang tidak boleh dipublikasikan. Karena itu, kita mengetahui bahwa dalam publikasi putusan ada dua prinsip yang harus dipahami. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan, yang kedua adalah kerahasiaan atau confidentiality. Nah, prinsip transparansi ini berkaitan dengan kewajiban Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mempublikasikan produk pengadilan ya dari hasil pemeriksaan perkara berupa putusan maupun penetapan melalui saluran atau sistem informasi yang ada. Saat ini kita mengenal yang disebut dengan sistem informasi pengadilan. Nah, publikasi putusan itu prinsip transparansi ini harus mewajibkan pengadilan mempublikasikan putusannya di dalam SIPP, di dalam e-court maupun di dalam direktori putusan. Nah, yang kedua, selain keterbukaan tadi atau transparansi tadi, ada prinsip kerahasiaan, yaitu tidak semua informasi atau bagian dari informasi tersebut dapat dipublikasikan. Jadi ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Inilah yang dalam SKKMA nomor 2 strip 144 itu disebut dengan pengaburan data. Jadi pengaburan data ini bisa seluruhnya, bisa sebagian. Akan tetapi dalam prakteknya pengaburan data itu mencakup sebagian informasi atau sebagian data dari dokumen putusan yang akan dipublikasikan. Lalu apa saja yang perlu dianonimisasi atau dikaburkan? Yang pertama adalah identitas. Nah, identitas ini mencakup identitas para pihak, identitas saksi, identitas korban kalau perkara pidana yang misalnya tentang kesusilaan, lalu identitas ahli, identitas majelis hakim yang memutus perkara, panitera sidang, dan JPO. Nah, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, terkait dengan identitas ini, yang perlu anonim adalah atau dikaburkan adalah nama, NIK, nomor paspor, termasuk tadi nama alias ya, alamat lengkap itu dibuat menjadi alamat yang general, misalnya Jalan Jenderal Sudirman, link sekian, Jakarta Selatan, cukup ditulis Jakarta Selatan, lalu kemudian pekerjaan termasuk sekolah tempat yang bersangkutan pernah mengenyam pendidikan. Ini
dilakukan jika perkara tersebut terkait dengan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, ya, perceraian misalnya, kemudian perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur kesusilaan, ya, lalu perkara-perkara yang menurut prinsipnya disidangkan dalam sidang tertutup untuk umum. Nah, kemudian identitas saksi. Nah, identitas saksi juga ini perlu dianonim untuk perkara-perkara yang disebutkan tadi. Kemudian untuk keterangan ahli terbatas dianonim, namun mostly itu tetap ditampilkan kalau keterangan ahli. Kemudian ada keterangan identitas mengenai majelis hakim, panitera sidang, dan jaksa penuntut umum jika perkara itu terkait dengan misalnya terorisme dan sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, mengapa sebagian data tersebut perlu dianonim sebelum diunggah? Ini kan berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi. Tidak setiap orang berkenan atau setuju data pribadinya terungkap ke publik. Sehingga kita perlu berhati-hati sebelum mengunggah suatu putusan. Maka dari itu, proses yang mendahului unggahan putusan adalah anonimisasi putusan. Nah, putusan yang dianonimisasi inilah yang menjadi konsumsi publik, dapat diakses secara bebas pada direktori putusan, namun dia bukanlah salinan otentik dari putusan pengadilan, karena salinan otentik dari putusan pengadilan harus melalui prosedur permohonan yang salinan tersebut dikeluarkan oleh panitera pengadilan dimaksud. Nah, bagaimana teknik anonimisasi putusan? Pada dasarnya ada 3 teknik anonimisasi putusan. Yang pertama, menghitamkan data yang akan dikabulkan tadi jika itu berupa produk printout putusan atau hard copy dari salinan putusan. Kemudian yang kedua, mengganti informasi dari nama asli, misalnya nama atau nama alias, menjadi kedudukan dalam perkara. Misalnya, fulan diganti dengan penggugat, fulanah diganti dengan tergugat. Kemudian merangkum atau meringkas informasi, misalnya alamat seperti yang dijelaskan tadi, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 20, Kebayoran Baru, misalnya, atau Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau misalnya Karet, Kelurahan Karet, Jakarta Selatan, diganti hanya dengan Jakarta Selatan. Nah, itu 3 teknik dalam pengaburan identitas. Lalu kemudian, bagaimana melakukan unggah? Jadi mengunggah putusan itu dilakukan pada 2 aplikasi utama. Yang pertama ada pada aplikasi e-court, yang kedua pada aplikasi SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Yang diunggah adalah putusan yang telah dianonim untuk menjadi konsumsi publik. Jadi ketika diunggah pada SIPP, maka dia setelah disinkronisasi akan terunggah secara otomatis pada direktori putusan Mahkamah Agung dan selanjutnya menjadi konsumsi publik. Kemudian diunggah pada aplikasi e-court menggunakan akun ketua majelis atau akun hakim yang termasuk dalam pemeriksa perkara tersebut untuk kemudian diverifikasi sebagai dokumen yang dapat diakses secara publik. Jadi rekan-rekan sekalian, itu tadi pada penjelasan singkat mengenai prinsip dasar terkait dengan unggahan dan anonimisasi putusan, termasuk bagaimana cara menganonimisasi dan melakukan unggahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat berdialektika di Kawah Chandra di Muka Korps Cakra Kehakiman Indonesia, Lembaga Peradilan Indonesia. Semoga proses kediklatannya berjalan lancar dan kelak menjadi hakim yang diidam-idamkan oleh masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia. Demikian dari saya, M. Nasir Asnawi. Salam Korps Cakra.